sangat suportif akan hobi saya. Saya ajak dia nunggu Tom High. Waktu itu dia habis tanding, posisinya lagi winter mas di Belanda. Itu karena dia kuliah di Belanda. Betul. Selamat pagi Mas Fajar. Jerman yang baru menang. Oke, yang baru saja melibas 7-1 ya Krakau. Berarti semalam nonton banget dong nih. Jerman. Nonton di sini kita nonton bareng. Gokil. Ini kalau di belakang ada jersey negara mana aja atau klub mana aja nih, Mas Fajar? Ini di belakang izin saya geser sedikit. Ini ada pamer sedikit ya. Inggris. Harry Kane, jersey Inggris di tanda Harry Kane. tangan. Wah, tanda tangan sama Harry Kane nih langsung. Betul, ini ada tanda tangannya. Kok bisa dapet? Emang kemarin tuh datang ke Indonesia beliau? Satu lagi yang sebelah kanan itu Kai Havertz. Semalam nyetak 2 gol, ini di tanda tangan juga. Oh, nice. Gimana caranya bisa mendapatkan jersey yang ini kan limited ya, yang ada tanda tangan resminya. Caranya gimana, Mas Fajar? Kalau ini saya memang niatin nunggu di stadion biar ketemu pemainnya atau misalnya nyamperin ke hotel pemainnya nginep gitu, Mas. Oh, wow. Terus dengar-dengar katanya Mas Fajar sekarang lagi di Jerman. Apa gimana nih Mas Fajar nih? Iya, Bisa betul. cerita-cerita. Saya alhamdulillah baru lulus kuliah kemarin S2 terus sekarang kerja di Jerman. Makanya kemarin nonton bareng juga sama fans-fans Jerman di sini. Meine Name ist Tommy, ich bin 32 Jahre alt. Oh, Ich komme aus Jakarta. Kita lanjut pakai bahasa Jerman lagi. Cuma dikit doang belajar dari internet. Iya. Tapi gimana sih Mas Fajar awal pertama kali memiliki kecintaan sama koleksi-koleksi jersey pemain-pemain bola? Dulu tuh gara-gara ini aja sih iseng. Dulu kan ikut ibu ya ke pasar, ke mall gitu. Terus ini ada di toko sepak bola gitu. Ada jersey bolanya kan. Terus kita iseng cobain. Terus ini kan buat olahraga gitu. Kita kan ibarat kata anak cowok suka main bola, sering bergerak gitu. Terus akhirnya beli. Nah waktu itu tuh pertama kali yang inget ya, kalau negara sih justru Jerman yang dibeli 2014 itu pas yang juara ya. Kalau jersey ya Chelsea, aku sukanya Chelsea kak. Itu sekitar tahun segituan juga lah. Tapi justru belinya yang warna kuning, bukan yang jersey kandang gitu. Yang kandang kan warna biru ya. berarti total sekarang udah ada berapa jersey nih Mas Fajar, koleksinya Mas Fajar? Nah ini pertanyaan yang saya sangat hindari karena jujur nggak mau ngitung kak, nggak mau ngitung karena nanti ketahuan kan berapa. Tapi sekarang saya masih press di bawah 100, yang pasti udah tembus 70 sih. Yang pasti 70. Di atas 70. Nah, ini kan harga jersey resmi itu kan harganya bukan 10.000, 20.000, nggak 30.000 ya kan? Iya, Yang bahkan $100 kali ya. harga jersey timnas aja yang paling murah 300 sekian sampai 500 ya. Ini total nih kalau di nominal kurang lebih udah habis berapa Mas Fajar untuk mengkoleksi jersey ini? Itu saya nggak pernah notalin mas. karena saya juga memang triknya mas, jangan beli pas baru rilis karena harganya masih harga baru kan. Jadi kita biasanya nunggu misalnya tengah musim atau biasanya justru akhir musim itu banyak diskon gitu. Atau ada beberapa juga yang memang udah nggak bisa saya beli baru karena udah lewat, udah misalnya jersey 5 tahun lalu, jadi pasti belinya yang udah second hand lah gitu. Oke. Nah Mas Fajar, mungkin kan ada banyak orang nih yang bingung milih jersey nih karena ada jersey original, replika, KW, apalagi ya Mas Tom? Player issue. Nah ini apa sih sebenarnya yang bedain Mas Fajar kalau setelah Mas Fajar beli berbagai jersey sampai udah 70 ini Mas Fajar? Di atas lagi lebih. Di atas 70 ini ya? Aku sambil nunjukin jersey. Boleh banget.
dari ini dulu ya, misalnya bedain yang asli sama Nah, KW iya, gitu iya, ya. iya. Iya. Kalau yang paling gampang itu, apalagi Adidas, Nike, Puma, itu tuh mereka punya tag gitu Kak di dalamnya. Jadi misalnya kayak gini, ini ada tag kecil, Hah? terus ada angkanya. Hah? Di sini kan, nah, ini tuh angka produknya. Nanti kita tinggal cari di Google Adidas ini IU0964 itu kode produknya. Nanti keluar, kalau misalnya keluar jersey Jepang yang ini, Hah? nah berarti dia original gitu. Oh. Bisa dicek di websitenya si brand penerbit pakaiannya. Betul, betul, betul. Oh, ntar dicek di Google aja sih sebenarnya Oh, gitu. dimasukkan apa namanya nomor produknya yang tadi, nomor artikelnya gitu. Oke. Kalau misalnya dari jersey player issue atau yang replika gitu, yang paling gampang sih kalau misalnya yang replika ini ada saya tadi lagi ngomong Persib ya, saya juga senang karena Wis. Wih. ini kemarin sengaja beli yang replika. Kalau yang replika itu biasanya memang dari bahan kain lebih simple dan misalnya kalau yang ini sablonnya misalnya sponsornya ini tidak disablon tapi disublim. Udah nyatu sama kain gitu. Oh, cetakan gitu ya? Iya gitu. Ini kan kelihatan ya nggak berstruktur kainnya. Kainnya sangat simpel gitu dan ini disublim gitu. Dan kalau misalnya yang player issue ini saya punya jersey Vinicius Junior. Player issue. Vinicius. Ya, Vinicius. Madrid. Madrid waktu menang Champions League. Ini kalau kelihatan agak bertekstur kainnya. Oh, iya. Agak sulit kelihatannya. Nah ini ada teksturnya ya, kainnya ya. Nah, kelihatan kan ya? Ini Iya. kalau dipegang juga beda, ada terasa lah gitu. Kalau itu bedanya sih biasanya kalau player issue kan memang yang dipakai pemainnya langsung. Dari bahannya bisa lebih enteng sedikit dan kainnya memang bertekstur gitu. Kalau dari semua koleksi yang Mas Fajar miliki nih, yang paling langka deh, yang mana Mas? Saya itu biasanya orang kalau misalnya jersey langka itu yang vintage kan Mas biasanya. Cuman kalau saya tuh kurang suka justru jersey vintage karena mereka itu bahannya kan ya namanya zaman dulu kan tahun 90-an belum bisa secanggih sekarang teknologinya Iya, gitu. betul. Jadi kalau dipakai abis itu kita mau cuci itu biasanya itu ribet banget tuh, tricky banget gitu. Dan banyak bahan yang rawan untuk copot gitu. Perlu extra care gitu. Justru kalau misalnya yang langka dalam arti susah dicari ya. Biasanya saya suka banget Ronaldo. Jadi saya kalau nemu jersey Ronaldo yang lengan panjang itu mesti saya beli gitu. Ini contohnya jersey kemarin yang menang Nations League. Iya, ini jersey lengan panjang. Karena jersey Ronaldo tuh lengan panjang itu biasanya juga selalu mahal tuh. Ini ada lagi ya. MU. Teman di Real Madrid. Ini 2013 ini menang Champions League dan menang Ballon d'Or. Keren Lengan banget. panjang juga. Kalau yang MU punya nggak Mas Fajar? Apa? Ronaldo yang MU lengan panjang. Oh, enggak, saya belum dapat malah karena kan fans Chelsea. Tapi ya saya ada. Juventus. Ronaldo Juventus gitu. Tapi ini ada jersey MU. Mas Tommy MU ya? Enggak, saya tadinya Arsenal, sekarang saya ngedukung yang menang aja tuh. Oh, no, Kenapa itu menutup mulut? Itu kenapa itu Jersey menutup mulut? MU ada ini di tanda tangan juga. Bruno Fernandes. Wih. Itu tanda tangan resminya Bruno Fernandes, Mas. Iya dong, resmi dong. Saya ada fotonya sama dia. Wih. Ini semuanya saya nggak pernah beli Mas kalau tanda tangan karena biasanya Harganya. lebih mahal, bisa harganya 4-5 kali lipat. Wah. Sedangkan mending saya sendiri aja udah ke sana Nunggu di airport nungguin ya? deh gitu. Kan tadi yang paling langka tuh jersinya Ronaldo Portugal. Kalau yang paling mahal, Betul. Fajar. Aduh, paling mahal itu yang saya nge-value-in sekarang ya itu saya soalnya nggak pernah beli jersey yang udah mahal itu biasanya jarang gitu Mas. Mbak. Jadi
Ini ada jersey Chelsea, Chelsea. yang player issue. Kalau kelihatan nih kayaknya sangat bertekstur. Iya. Ini kemarin waktu menang Conference League, dan dengan ini Chelsea pialanya lengkap, nggak ada tim di dunia yang bisa nyaingin, bahkan Real Madrid, Sombong Bayern dia ya. Munchen pun belum bisa karena Chelsea sudah lengkap. Oh gitu. Ini jersinya Enzo Fernandez dan Tanda ditandatangan tangan. oleh Wih, Gokil. Enzo. Kalau ternyata ntar Chelsea ngeluarin jersey ini Mas, terus tulisannya ada Xabi Alonso, beli gak? Xabi Alonso enggak sih. Kalau Xabi Alonso ya soalnya pelatih kan. Saya mending cari misalnya yang Real Madrid atau yang Liverpool, boleh tuh. Atau Spanyol lah misalnya. Nah, Mas Fajar, masih ada nggak sih dari semua koleksi ini jersey yang Mas Fajar lagi incar tapi belum dapet nih, yang lagi diimpi-impiin Mas Fajar? Banyak banget. Itu biasanya kalau anak jersey bilang kita udah nggak punya uang, tapi kita selalu punya budget buat jersey yang kita mau gitu. Jadi sekalinya lihat langsung check out gitu. Banyak banget sih. Aduh, kalau mau diinin jersey Ronaldo yang warna ungu lengan panjang 2017, 2016 atau 17 itu. Ya itu tuh saya belum dapat. Jersey Chelsea 2012 yang biru emas itu saya juga belum dapat. Banyak sih. Yuk. Jersey timnas 2010 ya, 2010 yang Garudanya di tengah itu gede banget. Itu saya belum punya juga gitu. Jadi banyak sih. Banyak banget. Mas Fajar, ini kan sekarang juga banyak teman-teman yang mungkin juga mulai melakukan apa ya, mengkoleksi jersey-jersey, lalu mungkin karena mungkin koleksinya banyak atau mungkin melihat ini adalah potensi bisnis, sekarang banyak juga yang melakukan jual beli jersey yang mungkin terhitung langka atau mungkin sudah ditandatangani oleh pemain. Kalau Mas Fajar sendiri tertarik nggak Mas untuk kayak menjadikan koleksi-koleksinya ini sebagai barang yang dijual? Enggak sih Mas, kalau yang saya punya itu untuk saya koleksi, dan kalau udah ditanda tangan apalagi. Biasanya kalau saya udah bosen sama satu jersey, saya jual biar bisa beli jersey lain. Nah, jadi untuk menekan angka di bawah 100 tadi, itu triknya yang saya gunakan. Tapi kalau untuk jual-jual enggak sih saya. Cuman kalau misalnya ada yang teman-teman yang nyari jersey, saya biasanya bantu dari Jerman, saya just tip ke Indonesia, itu aja sih Mas. Nah, Mas Fajar, ini dalam dapetin jersey yang Mas Fajar koleksi sekarang kan pasti nggak mudah ya, apalagi jersey-nya diproduksi beberapa tahun lalu, terus baru dibeli beberapa tahun kemudian. Itu pas lagi ngeluarin pernah nggak sih ada momen kayak ini nyaris dapet, atau ada kisah-kisah menarik gitu loh Mas Fajar dalam memburu jersey-jersey ini? Itu tuh sering banget kita ini ya, terlalu banyak mikir kayak aduh ini kayaknya kayak nego 200 nih belum dapet, 150 nih belum dapet gitu. Terus tapi pas hilang kepikiran 7 hari 7 malam gitu. Perkara 150, perkara 100.000 gitu. Waduh gitu. Jadi sering banget sih. Sisanya kalau cerita unik apa ya, mungkin kalau minta tanda tangan sih, itu saya selalu nggak pernah lupa. Saya pernah nunggu 3 jam waktu itu nonton sama pacar saya. Itu saya terima kasih sama pacar saya, sangat suportif akan hobi saya. Saya ajak dia nunggu Tom High. Waktu itu dia habis tanding, posisinya lagi winter Mas di Belanda. Itu karena dia kuliah di Belanda. Kita nunggu 3 jam Prof High karena dia tuh terkilir kayaknya kakinya waktu itu. Pokoknya dia injury, jadi lama banget keluarnya. Akhirnya dia keluar, terus jersey saya ditandatangan. Ini jersey Heerenveen. Oh, nice. Sampai sekarang masih pacaran Mas sama pacarnya Mas? Masih langgeng? Masih dong, awet Mas Tommy. Itu kan 3 jam nunggu lagi winter. Ngangetinnya gimana tuh Mas, kalau boleh tahu Mas Fajar? Kita minum apa, ada coklat hangat gitu kan Mas. Iya benar Mas Tom. Iya. Tangan-tangan dikit biar romantis, biar hangat. Kalau nih Mas Fajar, ada anak muda yang akhirnya tertarik juga untuk mengkoleksi jersey. Nah, tadi udah sempat disinggung tuh cara untuk membedakan jersey yang ori sama jersey yang KW. Nah, kalau misalnya
jersey-nya itu adalah jersey lama atau second hand yang mungkin kadang-kadang penjualnya yang bilang, oh tag-nya udah hilang nih, atau mungkin ada hal-hal yang membuat barang-barang untuk mengecek keasliannya itu mungkin hilang. Apalagi sih yang harus diperiksa sama orang-orang yang mungkin Pembeli ya? baru mau memulai nih mengkoleksi jersey-jersey. Langsung bandingin sama foto yang jersey yang asli sih mas, karena kita kan juga punya komunitas ya kak. Punya komunitas jersey ini, kolektor jersey itu mereka juga sangat helpful. Kalau misalnya kita tanya, ini saya mau beli jersey ini nih gitu, misalnya jersey tahun 90-an Prancis gitu, itu kan juga belum ada sistem tag ini, atau misalnya Jerman gitu, itu bisa dibandingkan tuh fotonya gitu, terus posisi tagnya misalnya gitu, itu sangat membantu sih. Cuman memang ya itu tadi, itu salah satu alasan kenapa saya nggak beli jersey vintage juga sih, karena sulit untuk membuktikan keasliannya. Nah, Mas Fajar, kalau jersey-jersey dari klub-klub Eropa atau tim-tim di berbagai belahan dunia itu juga belakangan kan ada yang diproduksinya di Indonesia ya. Itu ada sih apa sih Mas yang alasannya, terus bukan prosesnya sih, apa sih, ada yang ngebedain nggak sih antara yang diproduksi di Indonesia sama yang di luar itu, Mas Fajar? Saya langsung ada contohnya, ini jersey Borussia Mönchengladbach, timnya Kevin Dix. Pemain timnas kita Kevin Dix. Ini juga diproduksi di Indonesia, di tagnya di sini Made in Indonesia, dan ini udah berjalan 2 musim. Jadi ini yang musim lalu dan yang musim sekarang juga Made in Indonesia gitu. Untuk perbedaan kualitas ya, saya ini belum pernah ngalamin, cuman sering denger justru. Jadi yang produksian Indonesia itu justru masuk ke pasar Eropa, dan yang ke pasar Indonesia dan Asia itu produksian Vietnam gitu misalnya. Jadi justru yang bagus-bagus itu masuk ke Indonesia. Ini tolong diverifikasi lagi, tapi ini kayaknya beberapa tahun lalu sempat sering terdengar lah gitu. Cuman kalau misalnya ini betul sih, dan masih berjalan sampai sekarang. Kalau misalnya dari Indonesia itu produksiannya masuk ke sini gitu, masih berjalan sampai sekarang. Mas Fajar, boleh dikasih lihat nggak sih? Kualitasnya bagus sih. Kualitasnya yang produksi dari Indonesia. bagus. Mas Fajar, boleh dikasih lihat nggak sih kayak, oh ini nih koleksinya ada di bagian sini nih. Terus mungkin juga ada orang-orang yang suka bingung caranya merawat jersey ini, supaya kan kadang-kadang jersey ini seringnya digantung atau nggak dilipat. Nah itu kan kadang-kadang bagian sininya suka tiba-tiba udah kuning tuh, lama nggak dipakai atau lama di lemari. Boleh dikasih lihat nggak Mas cara penyimpanan koleksinya Mas Fajar? Mungkin saya ini aja ya, saya kasih lihat simple aja, karena ini semuanya saya lagi taruh di lantai gitu mas, untuk kan kita biar sambil call nggak saya ganti. Iya betul. Tapi yang pasti itu kita gantung aja sih, apalagi yang jersey yang ada namanya itu kalau bisa jangan dilipat, karena lengket ya? rawan untuk rawan nempel gitu. Dan jersey yang dilipat pun ini juga di tangan-tangan. Kalau misalnya dilipat, kita usahakan dari sablonnya jangan sampai kelipet juga, dan idealnya ya mas, itu 1 minggu sekali itu kita kasih angin lah. Makanya kalau di komunitas jersey itu ada biasanya jemur jersey hari Jumat, jadi dijejerin terus difoto gitu, biasanya kita kayak gitu. Cuman ya saya bilang 2 minggu 3 minggu sekali itu semuanya jersey dikeluarin. Optimalnya sih dipakai ya, karena kadang kita tuh saking sayangnya sama jersey tuh nggak mau disentuh sama sekali, nggak mau dilihat. Padahal kan ini kan memang peruntukannya kena badan, kena keringat, kena air, jadi nggak apa-apa untuk dipakai gitu. Kalaupun misalnya kena, sebenarnya yang paling kesel itu bukan ini sih kalau menurut saya, bukan misalnya ada tag yang copot atau apa, tapi kalau misalnya apalagi jersey ini, ya misalnya makan bakso, makan sop, muncrat gitu, itu justru paling ribet. Karena ya itu mungkin cerita lucu juga ya, ada beberapa jersey saya itu gak hilang, kena kopi misalnya, atau kena sambel gitu, ada juga itu. Dan itu deritanya jersey warna putih, makanya ada beberapa teman-teman yang anti jersey putih, ribet gitu. Kalau saya justru senang jersey putih, ini kan putih semua, ini saya pakai juga putih. Cuman memang itu perawatannya sih.
Itu aja sih paling Kak, biar jersey terawat digantung, kalau dilipat jangan sampai sablonnya namanya kelipet, kalau bisa dikasih kertas malah di antara jersinya gitu. Dan yang pasti pakai aja lah kena angin gitu. Peruntukannya kan memang untuk dipakai gitu. Nah, Mas Fajar, kalau di Piala Dunia 2026 ini kan koleksi jersinya juga dari sebelum Piala Dunianya main udah rame banget, katanya bagus-bagus banget nih. Ada nincer kan ya sama Mas Fajar, atau mungkin udah dibeli malah sama Mas Fajar nih? Ini yang dipakai ini menurut saya jersey paling bagus di Piala Dunia kali ini di Jerman, karena dia bentuknya fake ini. Kalau Kak Janti sama Mas Tommy ingat 2014 kita menang Piala Dunia itu motifnya juga kayak gini kan, fake, tapi warna merah. Nah sekarang mereka kombinasikan dengan bendera Jerman, ini terinspirasi juga dari jersey tahun 1990 mereka menang Piala Dunia juga gitu. Sama, tapi justru walaupun saya ini suka Jerman ya, tapi pengennya sih Portugal yang menang biar Ronaldo. Sama. Penghormatan terakhir kepada Ronaldo itu respect. Betul. Mas, Nah, jersey Ronaldo yang warna biru itu bagus juga tuh, karena dia Portugal biasanya jersey tandangnya, jersey bukan yang kandang yang away, itu monoton. Dia biasanya warna bilangnya apa, hijau telur asin gitu ya. Biasanya dia warna aja, tapi kali ini ada motifnya dan motifnya tuh segar banget lah gitu, ada motif ombak-ombak gitu kan ya. Mas Fajar kan sebagai salah satu orang yang suka dengan klub Chelsea, pasti kan koleksi jersey Chelsea-nya ada banyak nih. Nah, tapi kan lagi sering puasa nih, Mas Fajar. Sering nggak merasa, udahlah gue nggak mau lagi koleksi Chelsea, gue jual-jualan ya jersey Chelsea, pernah gitu nggak, Mas? Sekarang tuh apa ya, kita terlanjur sayang ya gitu. Apalagi ini kan jersinya setelah pindah produsen ya dari Adidas ke Nike, ini menurut saya pribadi selera gitu. Memang pertama saya lebih suka Adidas, dan kedua saya justru iri ini Barcelona, PSG kan pakai Nike juga ya, tapi bagus-bagus desainnya. Chelsea tuh kayaknya kurang gitu. Cuman kita gimana kan udah fans gitu, jadi ya udahlah. Dan kalau saya pribadi ini juga satu alasan kenapa saya ajak teman-teman untuk beli jersey original juga, karena itu kita punya kebanggaan sendiri loh. Kita beli jersey original berarti uang kita itu diterima langsung oleh klub ya kan. Berarti kalau orang bilang lu nggak ngapa-ngapain di klub apa segala macam, ya kita beli merchandise gitu. Ini kan kontribusi langsung yang kita bisa berikan gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa datang langsung ke stadion, atau kita kan bukan pemain bolanya juga ya. Jadi itu aja yang bisa kita lakukan kan gitu. Kontribusi sekecil dengan membeli jersey aslinya, siapa tahu nanti juga bisa menjadi dana untuk klubnya atau timnya untuk mengembangkan lagi kualitas permainannya. Betul. Nice banget Mas Fajar. Terima kasih Mas Fajar, ini udah sharing-sharing ke kita. Betul, udah nunjukin koleksinya yang keren-keren banget ya. Yang pasti harganya bisa jadi, kan tadi dibilang kalau udah tanda tangan harganya 4-5 kali lipat. Berarti kita tahu tuh yang tadi ada tunjukin sebelah kanan tuh harganya jadi berapa. Yang kiri berapa, yang tadi di name range yang sampai nunggu 3 jam. 3 jam kedinginan itu. Bersama pacar. Kita doakan juga semoga langgeng sama pacar ya, betul. Yang lagi kuliah Amin. di Belanda, semoga bisa segera menyusul impiannya, mungkin menikah, mungkin lancar-lancar juga S2-nya Mas Fajar. Betul. Semoga nanti dan tim harapan yang didukungnya bisa juara atau Portugal. Ya benar, kalau kajian Portugal ya berarti ya. Terima kasih Mas Fajar. Terima kasih Mas Fajar. Salam olahraga. Terima kasih. Sehat-sehat Kak Janti, Mas Tommy. Sehat-sehat juga Mas Fajar. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.